Guys, pernah nggak sih lo ngerasa lidah lo tuh tiba-tiba kebas gitu, kebal gitu ya, sama rasa pedas. Jadi kalau misalnya lo makan kepedesan banget terus kayak berasa gitu. Hah? Pernah nggak? Ayo. Hai guys, balik lagi di Kamek Belajar. Nah, Kamek Belajar tuh salah satu yang gue paling favorit nih segmennya ya. Kenapa? Karena jadi di situ tuh kita tuh bakalan belajar ya hal-hal yang lu tiap hari lu rasain gitu ya. Ya mungkin lu nggak kepikiran, ataupun misalnya lu kayak kepikiran tapi nggak sampai lu mau cari tahu gitu ya. Dan ternyata tuh banyak ya selama episode Kamek Belajar tuh hal-hal yang sepele ya, yang kita anggap sepele ya, ternyata tuh ada ilmu sainsnya guys ya. Nah kali ini gue bakalan bahas tuh yang tadi yang di awal ya. Biasanya kita kalau lagi makan pedes tuh bisa kebas gitu loh lidahnya. Kenapa ya? Nah ini tuh ada ilmu sainsnya ya guys. Pokoknya kita bakalan belajar lah sama Kamek ya guys. Jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen ya guys. Kita langsung aja deh, mulai aja ya, nggak usah lama-lama gitu ya. Coba jujur ya, dulu pertama kali lo makan pedes, dikit aja tuh kan udah kepanasan, ya kan? Terus juga lidah tuh kayak terbakar. Dan minum air nggak nolong. Tapi sekarang level pedas pun naik terus. Dulu yang cabai 1 udah nangis, sekarang sambal 10 sendok pun masih santai. Dan lo cuma ngomong, ini mah nggak pedas ya. Padahal orang lain tuh udah merah mukanya. Nah pertanyaannya ya guys ya, kenapa nih lidah kita bisa kebal sama pedas ya? Terus juga apakah lidah kita tuh berubah? Atau otak kita yang beradaptasi? Nah, dan yang paling menarik guys, apakah pedas itu benar-benar rasa? Ya kan, seru kan? Nah yaudah yuk langsung aja ya, kita ke bab 1 nih guys ya. Jadi ada seseorang ya, dulu waktu kecil kena sambal dikit aja langsung nangis, panik, minta minum terus. Nah, tapi karena sering makan pedas ya, pelan-pelan pun berubah nih guys. Mulailah dia tahan, terus juga mulai menikmati rasa pedasnya dan akhirnya ketagihan. Nah, sekarang ya, tanpa pedas makan pun terasa hambar. Ini bukan cuma kebiasaan guys, ini adalah adaptasi tubuh. Nah, ada fakta penting guys ya. Jadi pedas itu tuh bukan rasa. Karena lidah kita tuh cuma punya 5 rasa utama nih. Manis, asin, asam, pahit, dan yang terakhir rasa umami. Nah, jadi di sini pedas tuh tidak termasuk ke dalam 5 itu guys. Lalu pedas itu apa dong Kamek? Kan sama-sama ngerasa pedas gitu ya. Nah, jadi pedas itu adalah sensasi panas dan nyeri. Hah, kan baru tahu kan? Siapa yang baru tahu komen. Jadi di sini yang bikin rasa itu ya, zat di cabai yang pedas itu namanya capsaicin. Jadi capsaicin ini ya tidak membakar secara nyata ya, tapi menipu syaraf kita dan dia mengaktifkan reseptor panas di lidah. Nah, reseptor ini biasanya aktif saat kita tuh kena api, terus juga kena panas tinggi. Tapi capsaicin bikin otak lo tuh percaya kalau lo tuh sedang terbakar. Nah, kan? Kalau lo mau melakukan eksperimen ya, lo bisa coba ini ya. Lo makan pedas, terus lo minum air. Nah, nggak hilang kan? Nah, tapi lo cobain minum susu guys. Itu tuh langsung lebih mending. Kenapa ya? Padahal kan sama-sama air gitu loh. Karena di sini capsaicin tuh larut di lemak, jadi bukan air. Nah, susu tuh kan punya lemak ya, jadi bantu membersihkan capsaicin gitu. Jadi kalau lo kepedesan minumnya susu guys, ya bukan air putih gitu loh. Nah, terus kenapa lidah malah jadi kebal gitu kan? Nah, ini adalah bagian utamanya. Jadi yang pertama adalah desensitisasi syaraf. Jadi kalau lo sering kena capsaicin ya, reseptor TRPV1 itu tuh jadi kurang sensitif guys. Terus juga sinyal panas mulai melemah. Di sini ya, ibarat alarm yang sering bunyi, lama-lama tuh diabaikan. Yang kedua ya, otak beradaptasi. Jadi otak belajar tuh kayak gini, ini aman kok, cuma pedas. Jadi rasa panik pun hilang, terus juga rasa nikmat yang muncul gitu ya. Lalu yang ketiga adalah endorfin keluar.
Nah, saat makan pedas, tubuh tuh ngira tuh kita tuh luka gitu loh. Jadi mereka tuh mengeluarkan endorfin ya, hormon bahagia. Makanya pedas tuh bisa bikin nagih guys. Gue juga baru tahu nih ternyata tuh ada endorfinnya juga, pantas ya kalau misalnya kita lagi kayak bad mood, makan bakso yang pedas banget tuh kayak happy gitu loh ya. Terus kalau kita lagi lemes, lagi yang kayak udah aduh pusing ini gini gitu ya. Makan yang pedas-pedas tuh kayaknya endul gitu ya. Nah, di sini tuh ada cerita nyata ya guys. Jadi di sini ada yang pecinta pedasnya tuh udah ekstrim. Ada loh orang yang hobinya tuh makan pedas yang banget gitu ya. Sampai dia tuh makan cabai rawit segenggam. Nah, dia tuh ikut challenge super pedas. Awalnya tersiksa, tapi lama-lama jadi biasa aja. Ini tuh bukti kalau tubuh kita tuh bisa adaptasi ekstrem. Nah, lalu ya nih kalau lo mau lakuin eksperimen, ini ada eksperimen kedua nih, level pedas ya. Jadi kita bertahap. Jadi lo cobain hari pertama sedikit pedas, terus juga hari ketiga lo tambah lagi ya. Nah, hari ketujuh lo tambah lagi. Jadi 1, 3, 7. Nah, dalam 1-2 minggu ya, itu tuh level toleransi lo pun langsung naik guys. Jadi ini tuh eksperimen yang paling gampang yang bisa kamu rasakan sendiri. Nah, di bab 8 pertanyaannya adalah kenapa ada orang tetap nggak tahan pedas? Itu gue ya. Karena pertama yaitu genetik ya, yang kedua jarang terpapar, dan ketiga itu adalah psikologis. Jadi beberapa orang ya reseptornya tuh lebih sensitif. Nah, di bab 9 ada fakta ekstrim guys tentang pedas nih ya. Jadi tuh pedas ekstrim bisa bikin kita tuh keringet, ya kan? Lo pasti keringetan deh, terus juga jantung berdebar, bahkan pusing. Dalam kasus langka bisa menyebabkan iritasi yang serius. Tapi kebanyakan aman kalau wajar. Lalu guys, di bab selanjutnya, kenapa nih makan pedas bisa bikin seneng? Nah, kan? Jadi di sini guys ya, karena rasa sakit ringan, tubuh tuh lawan dengan endorfin. Hasilnya sensasi nikmat sakit guys. Jadi mirip kayak olahraga ya, atau nonton film tegang. Terus pedas juga punya filosofi nih guys ya. Jadi pedas itu tuh unik. Nah, awalnya itu kan ditolak ya. Terus lama-lama dinikmati. Nah, ini mirip guys kayak kehidupan. Jadi hal yang awalnya menyakitkan bisa jadi menyenangkan kalau kita terbiasa. Ih, cakep gak tuh ya? Nah guys, jadi waktu itu ya guys ya, pernah ada nih guys challenge ya, challenge paling viral yaitu One Chip Challenge. Jadi beberapa tahun terakhir ya, dunia tuh sempat heboh dengan One Chip Challenge. Itu tuh konsepnya simple, cuma makan 1 keripik. Tapi level pedasnya ekstrim. Jadi keripik ini tuh dilapisi cabai yang super pedas ya, seperti Carolina Reaper. Lalu Scorpion Pepper ya, level pedasnya itu tuh bisa nyampe jutaan Scoville. Ya, nah ini tuh ceritanya tuh viral banget ya. Jadi banyak orang yang nyoba nih challenge ini di internet. Terus reaksinya apa? Langsung teriak, muka merah, terus juga keringat keluar deras. Bahkan sampai ada yang muntah, terus juga pusing, terus juga nggak kuat berdiri. Nah, ada yang awalnya pede guys, cuma keripik doang. 30 menit kemudian, ini apaan? Nah ini juga kan kalau lo inget ya, pernah viral juga kan di Indonesia, ada yang sampai masuk IGD ya. Artis deh, kalau salah YouTuber deh, gara-gara nyobain challenge itu tuh yang si Carolina itu loh. Kalau siapa ya waktu itu ya, Atta Halilintar atau siapa? Gue lupa, tapi pernah ada deh YouTuber terkenal kok di Indonesia tuh yang sampai masuk rumah sakit gara-gara nyobain itu ya. Irfan Hakim. Nah, Irfan Hakim. Ya, tapi baliknya gue kalau nggak salah ya, lo bisa browsing deh ya, karena waktu itu challenge-nya memang viral banget ya guys ya. Nah, lalu di sini juga ada penjelasan sainsnya guys. Jadi kenapa bisa segila itu? Karena capsaicin itu dosis tinggi. Jadi reseptor TRPV1 tuh diserang sekaligus. Nah, di sini otak panik guys. Dia tuh kirim sinyal bahaya besar. Lalu ya, jadi memang Carolina Reaper itu tuh adalah cabai terpedas di dunia.
Jadi cabai ini tuh bukan main-main ya. Jadi Carolina Reaper itu tuh pernah dinobatkan sebagai cabai terpedas di dunia. Levelnya bisa lebih dari 2 juta Scoville ya, bandingin. Sambal biasa itu kurang lebih 5.000. Ini jutaan ya. Dan ini ada cerita nyatanya guys. Ada orang yang makan cabai ini langsung beberapa menit kemudian sakit kepala hebat. Sensasinya tuh seperti disamber di kepala ya. Dan dalam dunia medis ini dikenal thunderclap headache ya. Nah, sakitnya tuh tiba-tiba dan ekstrim. Nah, jadi jangan coba-coba deh gitu ya guys ya. Jadi di sini kenapa nih lidah bisa kebal sama pedas? Karena ya syaraf tuh beradaptasi, otak belajar, terus juga tubuh menyesuaikan. Nah, jadi bukan lidah yang berubah total ya guys, tapi cara tubuh merespon. Kalau kamu tim pedas ya, atau tim gak kuat nih ya, sekarang lo tahu ya. Ini bukan soal kuat atau lemah ya, bukan yang cupu banget lo gak suka pedas gitu ya kan. Tapi ini tuh soal adaptasi. Coba kalian di sini komen kalian tim yang pedas, yang suka pedas banget atau enggak ya, komen. Itulah Kamek Belajar episode kali ini. Seru banget tahu Kamek Belajar ya kan. Jangan lupa buat subscribe di YouTube Kamek, di like-like, di komen-komen ya guys. Di share-share juga ke teman-teman. Jangan lupa juga aktifin loncengnya karena biar kalian update gitu loh sama YouTube Kamek. Karena Kamek tuh uploadnya tiap hari guys ya. Oke, sampai ketemu di Kamek Belajar episode berikutnya. Bye guys. Rekomendasi Kamek gak pernah salah.